Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Anggreni, NPM 09110410419060, kelas B semester 6 dari Prodi Ilmu Administrasi Publik. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang tugas ketiga dari mata kuliah teori-teori administrasi, yaitu pertanyaannya yaitu jelaskan secara singkat tentang kerangka teori, bentuk teori, fungsi teori, dan proses terjadinya teori. Yang pertama, kerangka teori. Kerangka teori merupakan suatu gambaran atau rencana yang berisi tentang penjelasan dari semua hal yang dijadikan sebagai bahan penelitian yang berlandaskan pada hasil dari penelitian tersebut. Yang kedua, bentuk teori. Teori bentuk atau teori ide adalah pendapat Plato bahwa bentuk-bentuk non-fisik merupakan realitas paling akurat. Ketika digunakan dalam konsep ini, kata bentuk atau ide sering ditulis atau dicetak miring. Plato berbicara tentang entitas tersebut hanya melalui karakter-karakter dari dialog-dialognya yang kadang-kadang menunjukkan bahwa bentuk-bentuk itu adalah satu-satunya objek studi yang dapat memberikan pengetahuan. Dengan demikian, bahkan terlepas dari status kontroversial teori itu, pandangan Plato sendiri masih sangat diragukan. Tetapi, teori ini dianggap sebagai solusi klasik atau atas masalah universalisme. Yang ketiga, fungsi teori. Salah satu fungsi penting teori adalah memberikan penjelasan tentang gejala-gejala, baik bersifat alamiah maupun bersifat sosial. Pemenuhan fungsi itu tidak hanya dilakukan dengan melukiskan gejala-gejala, melainkan disertai dengan keterangan tentang gejala tersebut, baik dengan membandingkan, menghubungkan, memilah-milah, atau mengkombinasikannya. Hal ini menegaskan bahwa fungsi teori adalah menjelaskan keterkaitan antara kajian teoritis dengan hal-hal yang sifatnya empiris. Yang keempat, proses terjadinya teori. Proses pembentukan suatu teori atau bagaimana proses berteori berlangsung melalui beberapa langkah, yaitu A. Pendefinisian istilah merupakan hal yang sangat penting dalam berteori, terutama berkenaan dengan kejelasan atau ketepatan penggunaan istilah yang telah didefinisikan. B. Klasifikasi. Klasifikasi yaitu pengelompokan informasi-informasi yang relevan dan dengan kategori-kategori yang sejenis. Klasifikasi juga merupakan pengelompokan fakta dan generalisasi ke dalam kelompok-kelompok yang homogen, tetapi tidak menjelaskan interrelasi antar kelompok atau interaksi antar fakta dengan generalisasi dalam suatu kelompok. C. Mengadakan induksi dan deduksi. Induksi dan deduksi merupakan dua proses penting di dalam pengembangan pernyataan-pernyataan teoritis. Setelah pendefinisian dan pengklasifikasian, induksi merupakan proses penarikan kesimpulan yang lebih bersifat umum dari fakta-fakta atau hal-hal yang bersifat khusus. Deduksi merupakan penurunan kaidah-kaidah khusus dari kaidah yang lebih umum. D. Informasi, prediksi, dan penelitian. Pembentukan suatu teori yang kompleks mungkin berpangkal dari inferensi-inferensi, yaitu penyimpulan dari apa yang diamati. Inferensi ini mungkin ditarik melalui perumusan asumsi, hipotesis, dan generalisasi dari hasil-hasil observasi. Sesuai dengan fungsi dari teori yaitu memberikan prediksi, teori juga berkembang melalui prediksi dan juga penelitian. Ada prediksi yang dibuktikan dengan suatu penelitian, tetapi ada juga prediksi yang tetap sebagai prediksi. Pembentukan model-model. Karena yang dicakup dengan teori sering menyangkut hal-hal yang sifatnya abstrak dan kompleks, maka untuk memberikan gambaran yang lebih konkret dan sederhana dibuat model-model. Model ini menggambarkan kejadian-kejadian serta interaksi antara kejadian. F. Menentukan subteori.
Subteori yang telah mapan dan komprehensif mendorong untuk terbentuknya subteori. Subteori ini cenderung memperluas lingkup dari suatu teori dan juga memberikan penyempurnaan. Demikian dari saya. Billahi fisabilillah, fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.